Semua anak berhak mendapatkan ASI eksklusif, dan juga kalau misalnya pemerintah atau siapapun yang menghalangi itu bisa didenda, bisa didenda 100 juta, bisa dipenjara gitu, bisa dituntut sebetulnya. Tips-tipsnya. Jadi pertama, kalau kendala yang sering terjadi di lapangan adalah yang pertama tadi ya, ibunya mengalami mastitis atau radang payudara atau lecet atau putingnya ke dalam. Nah, kalau enggak, ada yang namanya sindrom ASI kurang yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini sering sekali terjadi. Jadi entah itu keluarganya, entah itu ibunya nih, apalagi anak pertama, ibunya nggak pede dan nggak ada pengetahuan gitu ya. Ketika baru pertama dia nggak keluar, dia langsung stres. Padahal wajar, seperti saya jelaskan tadi, 3 hari pertama masih seret itu wajar, asal kita terus-terusan 2-3 jam sekali ngasih ASI, nanti insya Allah keluar gitu. Atau tekanan sekitar, kadang tekanan dari mertua, orang tua yang juga ikut-ikutan bilang, aduh ASInya nggak keluar, kasih susu formula aja gitu. Nah, itu yang sering sekali menghambat si ibu jadinya terhambat untuk bisa ASI eksklusif dengan baik gitu. Nah, kemudian tipsnya apa supaya dia bisa ASI eksklusif dengan baik? Sebetulnya ini harus dimulai dari sejak kehamilan gitu ya. Jadi ada namanya antenatal care kan. Jadi dia itu, si ibu hamil ini dari trimester pertama seharusnya dia sudah kontrol ke bidan atau ke dokter, dan seharusnya dikasih tahu tentang bagaimana cara menyusui atau tentang konsul-laktasi. Ini harus dilakukan sejak awal. Dan tentu yang kedua adalah dukungan support suami, keluarga. Kadang-kadang tuh sering terjadi di lapangan, bener-bener karena mertua, karena orang tua, akhirnya si anaknya tuh nggak bisa, si ibunya tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena orang tuanya kekeh, udah kasih susu formula aja, anaknya ASInya kurang gitu. Padahal baru sehari dan belum distimulasi, belum diberikan dengan rutin seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah di kita. Jadi terutama tadi ya, harus diselesaikan dulu masalah apakah ada lecet atau bengkak atau memang puting ke dalam dari si ibu. Kemudian konsul laktasi dari sejak hamil itu juga sangat perlu. Ibunya harus diedukasi, diberitahu, kemudian diajari cara menyusui yang benar, itu juga sangat penting. Dan juga support keluarga ini juga sangat penting. Nah, sebetulnya di Indonesia itu dari sejak tahun 2009 ya, ada undang-undangnya. Kalau nggak salah undang-undang nomor berapa ya, saya lupa. Tapi tahun 2009 itu ada undang-undang yang mengatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan ASI eksklusif, dan juga kalau misalnya pemerintah atau siapapun yang menghalangi itu bisa didenda, bisa didenda 100 juta, bisa dipenjara gitu, bisa dituntut sebetulnya. Di lapangan karena udah lama 2009, sebetulnya di perusahaan-perusahaan yang bagus itu kan sudah diberikan gitu ya. Ada yang memberikan cuti 3 bulan, tapi kalau 6 bulan rasanya di Indonesia sih belum ya, tapi kalau 3 bulan ada gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan sering sekali terjadi ibu-ibu ini hanya diberikan 1 bulan gitu cutinya. Nah, ini balik lagi sebetulnya ke pemerintah sih ya. Jadi kita juga tidak bisa terlalu berbuat banyak masyarakat kalau misalnya undang-undang yang sudah ada tuh dilanggar terus gitu ya. Harusnya sih pemerintahnya juga tegas, kemudian ada yang sidak, ada yang direvisi lagi seperti itu. Nah, tapi tipsnya kalau memang ternyata dia bisa hanya 1 bulan atau 3 bulan udah balik kerja, itu bisa kok ibu bekerja itu tetap bisa memberikan ASI eksklusif sebetulnya, asal disiapkan sejak awal dengan ASI perah. Ya, ini benar-benar satu kesatuan ya, memang hal yang penting sekali, baik pemerintah, keluarga maupun si ibu sendiri. Dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ini tuh masalah menyusui, keberhasilan menyusui ini bukan hanya ketika bayi lahir kemudian baru mulai gitu, tapi harus dimulai sejak ibunya hamil. Di trimester pertama tadi yang saya bilang, sebetulnya kalau aturan dari pemerintah, dari pihak para ahli ya, sudah disepakati tuh bahwa paling tidak ibu harus berkonsultasi ke dokter saat hamil, itu kan harus minimal 6 kali ya sampai dia lahir gitu. Nah, di saat itulah sebetulnya harusnya
ada konsultan laktasi atau misalnya bidannya atau petugas kesehatannya yang menjelaskan kepada si ibu dan juga keluarganya, si suaminya harus diajak gitu. Bahkan mertuanya, si orang tuanya itu harus semua satu suara gitu ya. Ketika si ibu konsul laktasi ini sebelum hamil gitu ya. Jadi nanti satu suara gitu, nggak bolak-balik diterangin tapi cuma ibu bapaknya aja yang ngerti, tapi dari rongrongan dari mertua, dari keluarga yang lain berbeda bicaranya, itu juga membingungkan si ibu, akhirnya juga gagal nantinya. Jadi yang pertama tadi ANC ya, antenatal care. Jadi pas hamil rajin rutin datang ke sarana kesehatan, kemudian harusnya di sarana kesehatan itu ada yang memberikan tentang konsultasi juga, bagaimana cara menyusui, bagaimana cara memijat, bagaimana posisinya, perlekatannya, dan gizi apa saja yang nanti ibunya harus minum supaya banyak ASI-nya, seperti itu. Nah, kemudian nanti begitu lahir, jangan lupa IMD, inisiasi menyusui dini, itu juga penting sekali karena 1 jam pertama IMD itu akan menentukan keberhasilan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian setelah itu nanti selama 2-3 hari kita evaluasi, kontrol lagi bagaimana ASI-nya, bagaimana apakah berat badannya turun atau tidak, ada masalah atau tidak. Nanti sebulan kontrol lagi, kemudian setiap imunisasi kontrol lagi. Seharusnya seperti itu. Ya, kalau pemerintah sebetulnya tadi ya undang-undang sudah ada, tapi prakteknya di lapangan itu betul-betul tergantung sama yang pertama penguasanya setempat. Kan kalau sekarang sistemnya nggak kayak dulu ya satu pintu gitu, tapi tergantung kepala puskesmas kadang, tergantung wali kotanya, programnya seperti apa, tergantung RT RW posyandunya gitu. Nah ada pengalaman saya kemudian bekerja di Jakarta Selatan. Nah itu puskesmas saya tuh beberapa tuh keren-keren banget, jadi mereka tuh proaktif gitu ya. Jadi bahkan kalau ada yang stunting, ada yang masalah ASI segala macam, ini dokternya tuh datang tiap 2 kali seminggu ke rumah mencari gitu. Ada masalah apa gitu. Kemudian kalau ada masalah disuruh datang ke puskesmas. Bahkan posyandunya mereka punya grup WhatsApp grup yang akan memberitahu bahwa tanggal segini ada penyuluhan ini, nanti akan ada imunisasi ini segala macam. Ada yang seaktif itu, tapi itu di beberapa di Jakarta Selatan ya, saya nggak tahu di tempat lain gitu. Dan banyak juga dapat laporan, kebetulan saya juga pernah WKDS di daerah Jawa Tengah, ada yang sama sekali tidak aktif gitu, posyandunya, puskesmasnya. Jadi sebetulnya aturan sudah ada, tapi implementasinya di lapangan ini yang memang cukup sulit, dan itu benar-benar tergantung si pemimpinnya gitu. Dan ini yang masih sulit saya rasa.